Antum di sini ya, kawan. Tempat ini, tempat yang penuh dengan aktivitas ini, itu tempat untuk meraih warisan kenabian. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Lah, kalau ternyata antum di sini tidak ada tujuan untuk itu sama sekali, itu buang-buang waktu, itu buang-buang umur, itu buang-buang tenaga. Maka segera perbaiki niat. Anak tidak mengatakan segera pulanglah, yang nggak mau, gitu nggak ya kawan. Kasihan orang tua antum. Segera sadari diri, segera rubah mindset, segera rubah gaya berpikir bahwa di sini ini bukan tempat pelarian. Di sini ini bukan tempat untuk tanpa tujuan. Di sini ini tempat untuk meraih ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dari sinilah para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, kita wajib untuk memahami langkah-langkahnya itu apa, caranya itu bagaimana, alat yang digunakan itu apa, terus arah yang ingin digapai itu kemana. Itu harus jelas dan harus tertata. Kalau tidak, bisa jadi dia aktivitas tanpa memperoleh hasil yang diinginkan, atau dapat hasilnya tapi jauh dari kualitas yang sebenarnya mesti dia dapatkan, atau dia mendapatkan tapi dibanding dengan perjuangannya ternyata hasil yang dia dapatkan sangat sedikit sekali. Makanya para ulama dari dahulu sampai sekarang selalu wanti-wanti kepada kita para penuntut ilmu syar'i agar perjalanan yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia, agar langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Minimalnya ya kawan, secara global, sebelum kita baca risalah ini secara terperinci, secara global, pondasi-pondasi agar kita mampu mengambil warisan kenabian semaksimal mungkin. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat, semuanya amal tergantung kepada niatnya. Dan sering saya ulang-ulang di majelis ini bahwa orang itu dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu jika tujuannya tidak melebihi 4 tujuan. Kalau di atas 4 tujuan ini ketut itu bahasa Indonesia apa? Ikut dia dapatkan tanpa dia inginkan dan tanpa dia niatkan, itu kebaikan. Tapi jangan diniatkan. Niat itu dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu apabila hanya untuk memperoleh 4 hal. Dia belajar liya'lam, untuk bisa mengetahui masalah yang dia pelajari. Dalam bahasanya Imam Ahmad, liyarfa'al jahla, untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kemarin gak tahu, sekarang jadi tahu. Itu yang pertama, liya'lam. Yang kedua, lil'amali bihi, untuk setelahnya dia amalkan. Karena ilmu
tanpa amal nggak ada fungsinya. Kata sebagian orang Arab, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu nggak diamalno koyok pohon yang nggak ada buahnya. Pohon itu mestinya diambil manfaat buahnya, ternyata tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, lidda'wati ilaih, littabaligh, untuk dia sampaikan, untuk dia dakwahkan. Itu yang dibahasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, liyarfa'a al-jahla an nafsi wa an ghairih, untuk menghilangkan kebodohan orang lain, disampaikan, didakwakan, diajarkan, disampaikan kepada orang lain. Yang keempat, li ihya'il ilm, untuk menghidupkan ilmu dengan membuat majelis taklim, dengan adanya pesantren, dengan adanya pengajian, dengan menulis buku, membantah halil bid'ah, meluruskan permasalahan dan macam-macamnya. Ini 4 niat yang gak boleh ditembus. Maksudnya jangan dilewati, supaya dapat mobil yang bagus, supaya dapat istri 4, supaya rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilap, dan macam-macamnya. Kalau kemudian setelah 1, 2, 3, 4 kok kemudian Allah memberikan anugerahnya, ditambahi, alhamdulillah, dia menjadi orang yang dimuliakan di tengah masyarakat. Karena dimuliakan, ditawari banyak anak-anak gadis. Setelah itu, atau yang akhwat, ustazah, ditawari perjaka yang paling tampan di antara yang paling jelek. Jadi enggak. Di antara penduduk mana gitu. Atau yang semisalnya. Maka itu yang dibahasakan oleh beliau, ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya khawdun azani Allah wa yakum. Yang kedua, tazkiyatun nufus, sucikan batin, sucikan hati, bersihkan dari takabur, bersihkan dari hasad, bersihkan dari dengki, tumbuhkan sifat wafa. Apa itu wafa? Balas budi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tumbuhkan sikap, akhlak yang mulia, tumbuhkan perasaan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang tawadhu dan macam-macamnya. Tazkiyatun nufus. Kenapa? Li'annal ilma sirmun latif la yasluhu illa liqalbin nazif. Ilmu itu satu benda yang sangat lembut. Dia tidak akan mampu diterima kecuali oleh hati yang benar-benar bersih. Ilmu itu pancaran wahyu ilahi, ibarat air yang sangat bersih keluar dari sumber yang sangat bersih. Air itu bersih, sumbernya sangat bersih. Al-Quran itu bersih, apapun yang terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah sangat bersih. Tapi yang menerimanya adalah wadah ini. Air itu sebersih apapun, jika wadahnya kotor, air itu akan kotor dan tidak akan layak untuk diminum dan dimanfaatkan. Air itu bersih, baru terasa nyaman diminum, manfaat diminum apabila gelasnya, tempatnya bersih. Maka sebersih-bersihnya Al-Quran, sesuci-sucinya Al-Hadis, semulia-mulianya pancaran wahyu ilahi, kalau hati kita penuh dengan iri dan dengki, penuh dengan takabur, penuh dengan hubus syuhrah, penuh
penuh dengan kekotoran, penuh dengan tidak ketawadhuan, sadari ilmu itu hanya akan membawa malapetaka kehidupan, meskipun sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ya akhwan, tazkiyatun nufus, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah tazkiyah itu sebelum ilmu dalam tugas kenabian. Perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tugas kenabian. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi, terusannya wa yuzakkihim, lanjutannya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah menyebut yuzakkihim sebelum yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu menunjukkan tazkiyah itu sebelum ilmu. Kenapa? Ilmu itu kalau datang ke hati yang bersih akan menjadi tawadhu. Tapi kalau ilmu itu datang ke hati yang kotor akan muncul takabur. Harta itu kalau datang ke hati yang bersih, yang muncul adalah syukur. Harta itu kalau datang ke hati yang kotor, yang muncul adalah kesombongan. Kekuasaan itu yang datang, kalau datang kepada hati yang bersih, yang muncul adalah tanggung jawab dan kasih sayang. Kalau kekuasaan itu datang kepada hati yang kotor, yang muncul adalah kezaliman dan arogan. Sucikan hati, bersihkan hati di dalam proses menerima warisan kenabian. Yang ketiga, at-ta'addub bi adabil ilm. At-ta'addub bi adabil ilm, memegang teguh adab-adab ilmu, tata keramanya ilmu, sopan santunnya ilmu, adab-adab ilmu, adab dan akhlak yang berkaitan dengan ilmu, kepada siapapun yang berkaitan dengan apa yang kita ambil. Adab seorang talibul ilm kepada Allah, adab seorang talibul ilm kepada dirinya sendiri, adab seorang talibul ilm kepada ustadz yang mengajarkan ilmu kepadanya, adab seorang talibul ilm kepada kitab yang dia pelajari, adab seorang santri kepada ulama yang dia ambil ilmunya, adab seorang santri kepada teman-temannya seperjuangan, adab seorang santri kepada pesantren tempat dia belajar. Adab ini ya kawan, itu mudah dilakukan tatkala antum merasa masih butuh kepada yang saya katakan tadi. Tapi adab itu terkadang sulit kalau ternyata antum itu sudah tidak merasa butuh dengan itu. Antum itu akan mampu beradab yang sopan, santun kepada ustadz fa'ala. Ustadz yang ngajarkannya itu pangalu wahumahum. Karena antum sekarang masih butuh banget dengan ilmu itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian antum sudah melewati masa-masa itu. Sekarang sudah tidak bahasan fa'alu. Sekarang yang antum pelajari sudah Alfiyah Ibnu Malik. Sekarang antum sudah masuk dalam Ma'anin Nahwu, bahkan sudah masuk dalam kitabnya Sibawayh, sudah masuk ke dalam kitab-kitabnya Mubarrid Ibnu Jinni, As-Sa'alibi dan yang lainnya. Namanya aja mungkin antum gak kenal. Ini antum sudah masuk ke dalam tataran ilmu bahasa yang kokoh. Kitab-kitabnya Ibnu Jinni, kitab-kitabnya Mubarrid, kitab-kitabnya Sibawayh. Dan di level-level itu, sadari ya akhi,
Guru yang pernah mengajarkan antum fa'alu 6 tahun yang lalu tetap guru Anda, meskipun beliau tidak melewati jurumiyah. Antum sekarang sudah di level sudah di level kitabnya Sibawaih, sudah di level Jam'ul Jawami'nya Mubarrid, sudah di level kitab-kitab utama dan kitab-kitab besar. Saat itu ta'addub bi'adabil ilm terkadang butuh perjuangan. Antum pernah di Al-Furqan, antum pernah di pesantren A, pernah di pesantren B. Tatkala masih di sini, kemudian hormat sama Al-Furqan, ngomong tentang kebaikan ma'had, itu mungkin. Tapi begitu keluar dari Al-Furqan, keluar baik-baik atau keluar nggak baik-baik, ada aja masalah. Keluar dari ma'had, lalu dia bergabung ke ma'had yang lain. Saat itu apa lesan Anda berbicara tentang pesantren yang kemarin menentukan langkah ilmu Anda menjadi ilmu yang manfaat atau barokah atau tidak. Adab ya akhwan, tidaklah para ulama kita menjadi para ulama kecuali dengan adab-adabnya, kecuali dengan sopan santunnya. Dari situ ya akhwan, para ulama dari sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah melepaskan titik yang satu itu, karena itu sesuatu yang paling sering menggelincirkan para penuntut ilmu syar'i. Paling sering menggelincirkan para yang penuntut ilmu syar'i. Perasaan sudah merasa di atas, perasaan sudah merasa tidak butuh. Kalau itu terjadi ya akhwan, pada salah satu di antara antum, segera bertaubat kepada Allah dan minta untuk dihalalkan, alias minta maaf kepada orang-orang yang mestinya kita hormati, ternyata malah kita cela dan kita hina. Yang keempat, suluk jadatit tarik, menempuh jalur yang tepat, menempuh jalur yang tepat. Karena semua sunnatullah di muka bumi, tatkala ingin sampai pada tujuan tertentu, maka jalannya harus ditempuh. Jalannya harus tempuh itu yang kemarin sempat kita obrolkan sebentar pada waktu MOS, baru di poin yang kedua putus. Terus jual, butuh modal, apalagi ini rutenya tepat, langkahnya tepat, rutenya tepat, langkahnya tepat. Dan ini secara zahir nggak terlalu sulit. Makanya ya ikhwan, secara umum di awal tahun ajaran ini Anda katakan, untuk yang di kelas ya ikhwan, untuk yang di kelas, pelajaran-pelajaran di kelas, untuk pelajaran-pelajaran yang di kelas, pertama Anda katakan, itkonkan, kuasai pelajaran yang di kelas antum, jangan terlalu melebar kemana-mana. Salah satu di antara kaidah belajar itu adalah taklilud durus wa ihkamul madrus. Jadi yang dipelajari itu sedikit tapi matang. Yang dipelajari itu sedikit tapi matang. Taklilud durus ma'a ihkamil madrus. Ini sedikit maksudnya gimana Ustaz? Sedikit itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi masalahnya zaman sekarang itu
itu bukan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu seorang thalibul ilm itu belajarnya lewat masyayikh. Belum ada pesantren, belum ada sekolah pada zaman dahulu. Tapi di masjid sana ada Syekh Fulan ba'da asar ngajar fikih. Di sana ba'da maghrib ada Syekh Fulan ngajar tafsir. Di masjid sana ba'da maghrib ngajar usul fikih. Di masjid sana ada 3 pilihan, ba'da maghrib ngajar nahwu. Ba'da isya di sana ada apa? Tergantung dia mau belajar apa. Mau beruntun, pagi ada, duha ada, blur ada, isar ada, maghrib ada, jam 3 ada, semua ada dalam kondisi semacam itu. Dan Anda punya pilihan. Patokannya adalah lihat diri antum. Antum itu kucing apa macan? Ini antum kucing, jangan coba-coba makan kelinci, mati. Kenapa? Kewareken. Kalau antum macan, gak apa-apa makan kelinci. Kalau antum kucing, makan no ikan teri, kadang makan no ikan, kenapa? Kan mujair. Jadi kalau antum merasa otaknya mampu, belajarlah 12 mata pelajaran sehari semalam. Itu yang dilakukan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau antum merasa gak mampu, aku kucing, bahkan gak kucing deng, apa binatang lebih kecil daripada kucing? Ojo tikus. Ini ojo tikus, binatang sing bagus. Marmut. Ini kok marmut. Namanya nih? Namanya? Marmut itu binatang namanya apa? Hamster, ya, hamster. Aku gak kucing Ustaz, hamster kalau diriku itu. Anda tahu kalau saya itu hamster. Mana? Ya makan opo lah gitu. Makan opo gitu. Lah. Tapi kondisi itu telah hilang. Kondisi itu tinggal cerita manis masa lalu. Kondisi itu sekarang berubah. Karena sekarang penuntut ilmu syar'i itu nggak bisa milih asatidzah. Yang bisa dilakukan adalah milih apa? Milih suinrek. Milih pesantren. Milih pesantren. Yang harus antum lakukan dan sering anda nasihatkan sama orang tua, antum nyeni wahai bapak-bapak nggih ibu-ibu, tatkala mau nyekolahkan anak, yo boyo lihat-lihat anake sampean. Anake sampean itu hamster, opo kucing, opo macan, opo gajah, opo jerapah. Letakkan di tempat yang pas. Jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Terus gimana Ustaz? Aku wis kadung di sini Ustaz. Ya berarti antum itu memang macan. Karena Al-Furqan itu memang makanannya macan. Di sini bukan letaknya hamster. Di sini bukan letaknya kadal. Di sini letaknya macan sama buaya. Buaya asli ini bukan buaya darat. Antum sekarang berada di ma'had yang masalah akademiknya memang kita desain kokoh dan kuat. Terutama sejak IL ke atas. Yang sebelumnya itu kan apa yo? Mukaddimah gitu ya. Ya pemanasan, ono sing wis panas-panas, wis ono sing wis anget, ono sing baru mulai. Tapi mulai IL ke atas memang kita desain keilmuannya kokoh. Maka siapkan diri antum ini macan buaya, hiu, elang yang siap untuk jadi pimpinan dirgantara, untuk menjadi jagoan dalam renang di lautan, dan untuk menjadi raja hutan. Siapkan itu. Kalau makanya sering anda katakan ya akhwan, sering anda katakan siapkan yang matang untuk pelajaran pagi. Kita kan pelajaran itu ada 2. Ada pelajaran wajib, ada pelajaran sunnah. Pelajaran yang wajib itu halaqah, tahfidzul Quran, sama pelajaran duha. Itu yang wajib. Pelajaran sunnah, ada yang sunnah muakkad,
ada yang sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu yang ada pelajaran ilmu umumnya itu sunnah muakkad karena diujikan. Yang sunnah ghairu muakkad pelajaran sekarang ini. Makanya akhwan, untuk pelajaran yang malam ini ana tidak nuntut sebagaimana nuntut pelajaran duha. Ini pelajaran duha itu benar-benar ana katakan wajib bagi setiap talibu ilm tidak melewati satu huruf di dalam kitab muqarrar kecuali sudah dilewati 3 kali minimal. Persiapan tatkala di kelas sama mudzakarah atau murajaah itu minimal. Tapi untuk kajian malam ini tidak anda tuntut antum untuk persiapan. Siapapun dia tidak perlu dipersiapkan karena sunnah ghairu muakkad. Tapi sunnah itu tetap harus tenanan ya akhwan. Nih antum sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah sebelum isya misalkan, yang itu ghairu muakkad, kemudian ngawur jendit itu kopek nyuruh jendit tolin amin jendit gitu aja ya enggak sah ya akhi. Antum enggak akan dapat apa-apa, cuma dapat capeknya tok. Pelajaran ini juga perlu dipersiapkan meskipun tidak sekelas pelajaran duha, tidak sekelas pelajaran pagi. Persiapannya gimana Ustadz? Yang maksimal antum kalau diberi oleh Allah rizki, beli kitabnya, dibawa kitabnya, diperhatikan Ustadz kalau ngajar, dicatat fawaidnya di kitab tersebut. Itu titik maksimal. Kalau itu nggak mampu, Ustadz kita pagi aja belum terbayar Ustadz, kitab itu tebel-tebel Ustadz, masuk kitab satu harganya 460 Ustadz, 420 tau kitabnya nih syarah ahsor itu kan 400-an, 400 Ustadz, gak duit Ustadz. Ya sudah, ana tidak menuntut antum untuk punya kitab. Tapi kalau ingin di bawahnya satu tingkat, antum fotokopi sesuai dengan kantong yang ada. Ya satu pelajaran 1000-an lah, 4 lembar gitu. Kalau nanti kan akhir tahun jadi banyak nih numpuk. Karena kalau membawa kitab ya kawan, mau asli mau fotokopi, itu belajarnya memadukan antara 3 indera. Indera mata melihat kitab, indera telinga mendengar keterangan, indera tangan untuk mencatat faedahnya. Gak mampu Ustadz, duit gak punya Ustadz, kalau saya fotokopi gak bisa tuku pentol Ustadz, gak bisa tuku es. Khair insyaallah, barakallahu fiik. Yani wa yassarallahu amrak. Maka turunkan level di level yang ketiga, dan jangan turun di bawah ini. Apa itu? Bawa buku tulis sama pulpen. Jangan turun dari level ini. Pergi taklim klewes, yuk gonok buku nih, yuk gak nggawa pulpen, yuk gak nulis, yuk gak nyatet, yuk malah tinggal turu. Karepe sampeyan opo? Yang antum inginkan duduk di sini itu loh, apa ya akhi? Apa ya ukhti? Antum ingin di sini setor muka, ingin di sini ben adem Ustaz ASEAN gitu, atau ingin apa? Antum di sini itu ingin ngambil faedah ya akhi. Gak punya kitab, yani yassarallahu amrak. Gak bisa fotokopi, yassarallahu amrakum. Tapi minimalnya kan antum punya buku tulis. Ana membolehkan antum gak bawa buku tulis ya akhi, asalkan antum otaknya sekelas Ibnu Taimiyah, asalkan antum otaknya sekelas Asy-Sya'bi yang pernah dimarahi oleh gurunya. Ini Ibnu Taimiyah itu kalau sekolah itu gak pernah bawa buku, gak pernah bawa pulpen, sampai gurunya itu nesu, marah.
mat sini mat, ngono kan namanya Ahmad. Ini sini mat, ngono namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam toh. Jadi celuk mat gitu kan. Kamu itu gimana toh? Sekolah gak nyatet, gak bawa buku, itu. Sama Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wahai sang guru, saya nggak butuh buku, saya nggak butuh nyatet, karena saya sudah hafal semua yang jenengan sampaikan kemarin. Sombong men, wah itu kira-kira sombong amat, oh itu nih bahasa YouTube itu, coba dites. Apa yang saya sampaikan kemarin? Imam Ibnu Taimiyah mampu menjabarkan semua keterangan guru dari A sampai Z, gak kececer sedikit pun. Yang gurunya lupa, Ibnu Taimiyah gak lupa. Maka beliau mengatakan, maka Kang Guru mengatakan, wahai Ahmad, sucikan hatimu, kamu akan menjadi orang besar kemudian nanti. Antum silakan ya akhwan, dari asrama lewas kan kau buku. Anak cuma husnudzon, Ibnu Taimiyah. Husnudzon ya akhwan. Kan husnudzon itu baik toh. Tapi kok kira-kira gak terlalu husnudzon aneh itu. Terlalu mubalaghah. Ya jangan gitulah ya akhwan. Meskipun gak sampai di level pelajaran duha, antum kesini bawa buku, memang benar-benar untuk taklim, benar-benar untuk mencatat, sehingga dan nggak perlu dimurojaah. Wallahi ya akhwan, ana nggak nuntut antum untuk murojaah pelajaran yang maghrib ini. Selesai tutup sudah, dibuka pekan depan sudah, dibuka lagi, catat lagi. Tapi kalau ada bukunya atau ada catatannya, setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, antum kok qadarullah suruh ngajar tentang adabut talab di pesantren antum. Antum mikir, Ustaz Sabik dulu 2 tahun yang lalu ngomong apa ya tentang pondasi utama menuntut ilmu. Iling ingat, merenung, tanya sama istrinya, nah apa mas ini kelonger ya, ingat pelajaran 2 tahun yang lalu. Lalu udah lenyap ya ahi. Pelajaran 2 tahun yang lalu, pelajaran itu akan mudah didapatkan kalau buku catatannya masih ada. Mudah sekali. Oh di buku ini buka-buka, oh 1, 2, 3, 4, selesai masalah. Ada YouTube-nya Ustaz. Siapa jamin YouTube gak segera mati? Google itu kok kira-kira umurnya gak terlalu panjang lagi. Google itu kan baru lahir dan semuanya akan mati kemudian hari nanti. Siapa jamin kalau Google itu ada sampai akhir zaman? Siapa yang bisa jamin ya akhwan? Gak ada yang bisa jamin. Maka tetap ada upaya. Itu namanya akhdul asbabil zahirah. Jadi upaya yang zahir, nyatet, merhatikan, nulis, mempelajari gitu ya. Mempelajari dan yang lainnya. Semua itu adalah upaya dalam kita proses menuntut ilmu lah. Salah satu di antara cara utama untuk kita bisa memegang 5 poin yang Anda sebutkan tadi, ada selalu mengingatkan diri dengan kitab-kitab adab. Dan kitab yang akan kita pelajari adalah kitab yang ada di hadapan kita, Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim, yang merupakan ringkasan wa huwa tahdzibu kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim lil Imam Syekhul Islam Badruddin Ibn Jamaah Al-Kinani, dan diringkas dikasih ta'liq oleh Fadilatul Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala.